Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal dzakirin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak sehat ya tidak di sini ya Bu ya. Ya. Kita harus terus berusaha bagaimana menjaga kesehatan, karena dengan kesehatan itulah kita bisa maksimal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang menghambat kita maksimal dalam melakukan ibadah karena faktor kesehatan. Harusnya kita merasa senang kita masih bisa sempurna melakukan puasa, masih bisa sempurna melakukan sholat di saat banyak orang yang sudah tidak sempurna lagi ketika melakukan sholat. Dia harus di atas kursi, atau dia tidak bisa ruku, atau tidak bisa sujud. Juga ada orang yang tidak bisa melakukan puasa karena penyakit yang dideritanya, karena kondisi tubuhnya, atau karena sudah sepuh ya. Kalau di sini kan belum ada yang sepuh ya. Yang sepuh ada Bu ya? Oh ada ya. Nah, tua ya. Oh, tua. Kayaknya ada yang lebih tua dari saya. Saya juga merasa sudah tua padahal baru 43 tahun ya. Ya. Ya, 43 tahunnya 10 tahun yang lalu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkaji satu hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kalau kemarin kita sudah berbicara sampai dengan hadis yang keempat, kali ini kita bicara hadis yang kelima. Bunyi hadisnya an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah, yaitu Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya,
berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada, ya, mengada-ngada dalam urusan agama, mengada-ngada membuat sesuatu yang baru pada urusan agama, yang bukan berasal darinya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Dalam riwayat hadis Muslim dinyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang bukan urusan agama kami, ya, fahuwa raddun, maka tertolak. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan itu ada yang bersifat batiniah dan ada yang bersifat lahiriah. Amalan yang bersifat batiniah, ketentuannya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kalau dalam hadis arba'in, ini di hadis yang pertama yang sudah kita bahas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis yang pertama berbicara tentang ibadah batiniah, berbicara tentang niat. Sedangkan hadis yang kita bicarakan ini itu adalah tuntunan ibadah lahiriah. Tuntunan ibadah lahiriah. Maka dalam melakukan ibadah, dasar yang kita gunakan haruslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dasarnya. Maka disebut dengan ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah maka kita lakukan, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah itulah yang kita lakukan, dan apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah jangan sekali-kali kita membuat dengan karangan kita sendiri. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ibadah itu terbagi menjadi dua. Selain lahiriah dan batiniah, ibadah pun ada yang disebut dengan ibadah ammah, ibadah umum, dan ada ibadah khassah, ibadah yang khusus. Apa perbedaan ibadah umum dan ibadah khassah? Kalau ibadah khassah, ibadah yang khusus, itu waktunya telah ditentukan, bacaannya telah ditentukan, tata caranya juga telah ditentukan. Maka ibadah khassah ini kita sering menyebutnya dengan ibadah mahdhah.
Sedangkan ibadah ammah, ibadah umum adalah seluruh aktivitas hidup kita itu merupakan ibadah. Thalabul ilmi itu ya ibadah, makan ya ibadah, minum ya ibadah, tidur ya ibadah, bermain juga ibadah kalau diniatkan ibadah. Belajar itu ya ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah ammah, ibadah yang umum. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ibadah ammah, pada ibadah yang umum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukannya. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu yang lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu. Karenanya pada ibadah ammah tidak ada istilah bid'ah. Ya. Karena al-aslu, kata kaidah fikih, kaidah usul, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dari muamalah itu diperbolehkan. Ya, semuanya boleh. Ya. Tidak harus kita datang ke sini memakai onta. Ya. Ya. Dikatakan kalau nggak pakai onta nggak mengikuti sunnah Rasul. Nah, kan gitu ya. Saya mungkin pernah cerita di hadapan ibu-ibu. Sewaktu saya habis mengisi ceramah, saya didatangi oleh seseorang yang memakai gamis, terus memakai peci yang dililit oleh sorban. Beliau memuji saya, Ustadz, isian antum dan cara menyampaikannya luar biasa. Saya tertarik sekali dengan antum. Saya hanya mengucapkan alhamdulillah kalau Anda merasa cocok. Hanya sayang Ustadz ini belum nyunnah. Saya langsung mengucapkan astagfirullah. Mohon maaf, pada bagian mana saya yang tidak nyunnah. Beliau menyampaikan, ini loh pakaian Ustadz. Saya pakai batik kayak begini nih. Pakai batik. Ini loh pakaian Ustadz ini tidak nyunnah. Oh. Kalau yang nyunnah berarti pakaiannya seperti apa? Seperti yang saya pakai. Gamis ini. Oh gitu ya. Saya dalam hati tersenyum. Walaupun di mulut saya tidak tersenyum. Saya hanya mengatakan, nyuwun pangapunten Pak, panjenengan ngagem kaos dalem mboten? Oh nggih, ngagem kaos dalem. Saya tanya, kaos dalamnya itu persis seperti yang dipakai oleh Rasulullah tidak? Jenengan kesini pakai sendal? Ya, sendalnya persis nggak dengan yang dipakai oleh Rasulullah? Bahkan saya mengatakan, mohon maaf ya, Anda Bapak memakai celana dalam? Apakah Rasulullah memakai celana dalam seperti yang Bapak pakai? Saya tidak memakai dalil jawabannya. Karena menurut saya kalau dalil nanti malah berdebat. Tapi saya hanya menyampaikan contoh-contoh. Dia langsung diam, kaget dengan jawaban saya. Kaget dengan jawaban saya. Maka kalau dikatakan saya tidak nyunnah, saya melakukan bid'ah memakai baju ini. Kan gitu. Saya bid'ah. Bahkan memakai celana panjang kayak begini, jangan-jangan saya juga bid'ah. Saya datang ke masjid pakai sepeda motor, bid'ah. Jangan begitu.
Makanya saya mengucapkan astagfirullah. Dia kemudian tersenyum. Oh iya Ustadz ya. Mohon maaf Ustadz ya. Apa pernyataan saya salah? Saya sampaikan, Pak, kalau saya terangkan panjang. Tapi cukup Bapak tidak perlu menjas orang lain tidak nyunnah. Itu saja penting. Kalau Bapak merasa sudah mengikuti sunnah, ya cukup Bapak saja merasa bahwa saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Tidak perlu mengatakan orang lain tidak mengikuti sunnah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Cukup itu. Perbuatan kami ya perbuatan kami, perbuatanmu ya perbuatanmu. Daripada panjenengan nanti berbuat dosa. Saya katakan begitu. Waduh, kalau gitu saya pengen ngaji sama Ustadz. Ya, karena itu berada di sebuah kabupaten yang jauh dari Jogja. Ya tidak mungkin, ya sesekali saja. Ya monggo. Ya. Ya agak jauh dari Jogja, sekitar 2 jam kan perjalanannya ya. Purworejo. Ya, saya pernah ngaji di Purworejo. Ada yang orang Purworejo? Ya. Nah, tapi sekarang karena itu sudah lama, dulu belum ada WA, baru handphone saja gitu ya. Jadi ya lost contact, kita tidak tahu. Dan bagusnya beliau menyampaikannya langsung menemui saya. Bukan di hadapan umum kemudian menyampaikan itu. Seandainya di hadapan umum, ya sama dengan mempermalukan dirinya sendiri. Ya kan gitu ya. Sama dengan begini Bu, saya tanya, kalau Ibu menyajikan hidangan untuk tamu, itu sesungguhnya untuk memuliakan tamu atau untuk memuliakan diri Ibu sendiri? Sebenarnya untuk memuliakan diri kita sendiri, bukan untuk memuliakan tamu. Karena kalau kita ngasih tamu dengan sesuatu yang jelek, ya, dengan sesuatu yang jelek akan menjadi omongan atau akan menjadi pertanyaan, kan begitu ya. Itu kan akhirnya malah menghina diri kita sendiri. Makanya kenapa Rasulullah mementingkan tentang ikramud dhaif, ya, memuliakan tamu. Nah, ibu-ibu sekalian, maka di dalam hadis pun ada hadis-hadis jibiliyah dan ada hadis-hadis non jibiliyah. Hadis-hadis jibiliyah itu hadis-hadis yang berbicara tentang hal-hal kehidupan harian Rasulullah sebagai manusia. Ya. Itu hadis jibiliyah. Rasulullah sebagai manusia, bukan sebagai nabi. Misalkan Rasulullah makan sukanya gandum. Ya, itu tidak menjadi tuntutan kita pun harus makan suka gandum. Dan kalau kita tidak suka gandum maka bid'ah. Tidak begitu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka pakai pakaian warna putih. Tidak berarti kalau kita tidak suka, tidak memakai pakaian warna putih, lantas kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Itu jibiliyah namanya. Terkait dengan Rasulullah sebagai manusia. Ya kalau hal-hal yang bersifat jibiliyah, Rasulullah sebagai manusia harus kita tiru semua, dan kalau tidak dianggap tidak mengikuti sunnah, itu akan sangat sulit. Islam itu akan sangat sulit berkembang. Kita suka daging ayam, padahal di Arab nggak ada ayam, misalkan gitu. Gimana caranya? Atau misalkan gini, Rasulullah suka naik onta, padahal di kita tidak ada onta. Bahkan onta itu tidak bisa hidup di lingkungan negara kita. Ya, karena negara kita lembab, bukan kering, panas kering, bukan. Sampai-sampai Beringharjo, Beringharjo. Gembira Loko ketika mendatangkan onta, mereka pun harus menyiapkan pasir yang seakan-akan itu berada di padang pasir. Maka pada wilayah-wilayah muamalah,
pada wilayah-wilayah ibadah ammah itu tidak ada yang namanya bid'ah. Kalau gitu bid'ah itu ada pada wilayah mana? Bid'ah itu adanya pada wilayah ibadah khosoh, ibadah mahdhah, yang waktunya, tata caranya, bacaannya, dan ketentuan-ketentuan lainnya telah ditetapkan. Maka pada ibadah khosoh kita tidak bisa membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu pada ibadah khosoh. Misalkan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir dalam sholat begini, Allahu Akbar, apakah begitu? Kalau hadisnya tidak ada, Rasulullah tidak pernah mengajarkan, maka melakukan sholat dengan seperti itu menjadi bid'ah. Bid'ah itu mungkin pada bacaan, mungkin pada gerakan, pada ibadah mahdhah, mungkin juga waktu. Ya. Kalau kita membuat sesuatu yang baru pada ibadah khusus, apapun, baik dalam kategori waktu atau dalam kategori gerakan atau dalam kategori bacaan, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Memang ibu-ibu sekalian, para ulama banyak yang membeda-bedakan bid'ah. Seperti Syafi'i, Imam Syafi'i itu mengatakan ada bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang buruk dan ada bid'ah yang baik. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bid'ah yang baik itu ada pada wilayah ibadah ammah, bukan ibadah umum, bukan ibadah khosoh, pada ibadah yang umum, bukan pada ibadah yang khosoh. Pada ibadah yang khosoh itu tidak ada bid'ah hasanah. Sebagian mengatakan begitu. Ya. Tapi ini terjadi perdebatan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian ya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Misalkan ibu-ibu sekalian, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah 1 kali, lantas kita supaya mantap, ya, membacanya 10 kali biar sholatnya lamanya sama dengan sholat Rasulullah, apakah itu dikatakan bid'ah atau tidak? Ya, tadi berangkat dari perbedaan tadi ya. Kalau melihat teks hadis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan dengan alasan apapun, maka tidak boleh dilakukan. Dan ketika dilakukan, itulah yang disebut dengan bid'ah. Tapi sebagiannya mengatakan itulah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ya. Sebagian ya. Bagian ulama itulah bid'ah hasanah. Karena mengulang-ulang bacaan sholat itu tidak ada larangan.
Bahkan bisa jadi lamanya sholat Rasulullah itu karena mengulang-ulangnya bacaan. Mungkin ketika sujudnya lama, padahal doanya pendek, ya kan? Doanya apa? Doa sujud apa saja Bapak Ibu sekalian? Subhana rabbiyal a'la. Terus yang kedua, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu mah bubar langsung. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli. Yang ketiga, yang ketiga bacaannya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu juga doa sujud. Nah, kalau Rasulullah lama sujudnya, ini menurut para ulama, bisa jadi Rasulullah mengulang-ulang doa sujud. Bisa satu macam diulang-ulang, subhana rabbiyal a'la, 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 bisa begitu. Bisa juga tiga-tiganya dibaca dan diulang-ulang. Cuman itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada ketentuannya. Rasulullah tidak pernah mengatakan aku mengulang-ulang bacaan sujud. Itu tidak ada dalilnya. Bagi yang kekeh bahwa Rasulullah tidak mencontohkan, ya dia mengatakan kalau lebih dari apa yang sudah dituntunkan, maka kelebihan itulah yang disebut dengan bid'ah. Tapi bagi pendapat yang kedua yang mengatakan kalau itu sesuatu yang baik dan tidak ada larangannya, maka walaupun itu disebut dengan bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang menurut pendapat yang kedua ini dikatakan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, apabila Rasulullah melarangnya, kita tetap melakukan. Nah, misalkan ada hadis yang menyatakan larangan mengulang-ulang bacaan sholat. Lantas kita mengulang-ulangnya. Nah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya namanya fikih sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Tapi kalau saya, ibu-ibu sekalian, untuk kehati-hatian lebih baik kita menjaga ibadah itu apa adanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk kehati-hatian. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, Allah itu memberikan ruang kepada kita untuk memperoleh pahala dari berbagai hal. Ya. Bahkan gerak badan kita itu pun adalah sedekah yang bisa mendatangkan pahala. Kan begitu. Istighfar itu yang mendatangkan pahala. Istighfar ya Bu ya. Coba kita istighfar dulu Bu 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nah, istighfar. Oh, nanti pakai baroya itu bid'ah gitu. Biasanya astagfirullahaladzim. Oh, pakai baroya bid'ah.
yaitu bukan dalam ibadah mahdhah. Maka saya lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada pada ibadah yang khossah. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang dinilai ibadah, nah kita harus mengklasifikasikannya. Apakah itu masuk ibadah mahdhah atau ibadah khossah? Contoh, zikir itu ibadah khossah apa ibadah ammah? Ibadah ammah. Maka kalau kita menambahi zikir tadi dengan robbal baroya pada istighfar, itu ya diperbolehkan. Nah gitu, bisa dipahami Bu ya? Diperbolehkan. Selama itu bukan ibadah mahdhah. Contoh yang lain misalkan, kita ini telah berbuat bid'ah kalau ketika kita melakukan sholat, kita terus menggelengkan kepala kita. Wah, kan gitu ya. Ya itu bid'ah karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu pada gerakan. Tadi yang mengulang-ulang tadi pada bacaan. Ya. Geleng-geleng. Jangan-jangan geleng-geleng itu kenapa? Oh ternyata di telinganya ada headset pakai sambil nyanyi jangan-jangan sholatnya. Lah ya kalau putri itu kan nggak kelihatan Bu pakai headset tuh ya. Ya murid saya umpamanya nih murid saya nih pakai headset. Saya sedang ngajar. Dia begini-begini. Padahal begini-begininya karena dengar musik bukan karena perhatian dengan guru kan gitu. Karena memakai jilbab. Kalau laki-laki kan kelihatan. Nah, itulah bid'ah. Jadi melakukan sesuatu yang baru yang tidak disandarkan kepada dalil, maka perbuatan itu tertolak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ya syariat Islam menyatakan bahwa sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah dalam ibadah yang khossah itu bisa menjadi bid'ah? Karena Rasulullah itu sebagai qudwah, sebagai teladan yang harus diikuti oleh kita dalam segala hal. Maka perjalanan kehidupan Rasulullah pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada bagian sekecil apapun dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada. Ya. Nah, ketika Rasulullah mencontohkan yang seperti itu, itulah takaran yang Rasulullah tetapkan. Orang kalau buat kue itu, Bu, misalkan buat kastengel, ya. Oh, kalau ibu-ibu gak mungkin gak kastengel ya. Misalkan masak deh ini buka, masak perkedel. Ketika ibu masak perkedel, tepungnya banyak, telurnya hanya satu. Telurnya pun telur ayam. Ya. Nah, ketika dimasak ternyata hancur. Ya, di wajannya lengket. Ya, hancur. Pengikatnya kurang, rasanya kurang mantabe, nah kan gitu ya, nah, ada kol-kolahnya, mantabe, nah gitu ya. Berarti itu takarannya kurang. Oh, kalau sekilo tepung itu cocoknya pakai 3 telur. Dan kalau wajan kita itu bukan wajan teflon, maka telurnya pakai telur bebek biar tidak lengket. Nah, karena telur bebek sangat mengikat tepung itu, misalkan gitu. Wah, cukup itu. Tapi kalau
wajannya Bu teflon, oh nggak apa-apa pakai telur ayam. Itu kan takarannya sudah jelas. Berarti telurnya 3. Lah kalau misalkan telurnya 10, tepungnya sekilo, ya juga belum tentu enak. Ya, semuanya ada takarannya. Ibu mungkin kalau buat kue sesekali gagal ya Bu ya. Nah, kalau saya tidak pernah gagal Bu, karena tinggal makan. Sering gagal, berarti itu ada komposisi yang keliru takarannya. Nah ibadah itu begitu. Rasulullah telah menetapkan takarannya. Dan kalau kita merasa kurang pada satu ibadah, Islam memberikan ruang, ada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah mahdoh juga ada yang lain. Ya. Itulah yang harus kita paham. Ya. Itu bid'ah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami hadis ini, maka tuntutannya adalah kita ini harus mengetahui bagaimana tata cara ibadah-ibadah mahdoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Sulit kita menghindari bid'ah kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita bisa meneladani Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah? Kita ini bisa mencontoh kalau kita kenal, kan begitu. Ya. Kita ini bisa mengetahui tata cara yang dilakukannya kalau kita mengenal juga bagaimana tata cara melakukannya, kan begitu. Ya. Kalau ini berbicara hadis, kita belum berbicara fikih misalkan gitu ya. Bagaimana tata cara sholat Rasulullah, bagaimana tata cara haji Rasulullah. Ya termasuk misalkan kan ada perdebatan ibu-ibu sekalian. Ini sholat tarawih ini 23 rakaat apa 11 rakaat? Kan itu tuh. Ya, sholat itu kan ibadah mahdoh. Ya. 11 rakaat apa 23? Ibu berapa rakaat, Bu? Ada yang 11, ada yang 23. Ya betul semua. Yang salah itu kalau tidak melakukan. Nah itu masalahnya. Ya kan nyatanya memang berbeda juga. Misalkan bagi yang berpendapat sholat itu 11 rakaat, sholat tarawih itu 11 rakaat, itu hadisnya mengambil dari hadis Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat malam, sholat lail lebih dari 11 rakaat. Itulah yang dijadikan dasar. Maka menurut mereka sholat malam itu ya 11 rakaat. Terus apakah yang sholatnya lebih dari 11 rakaat bid'ah? Tidak, karena ada dalil lain dari Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa sholat malam itu semampunya. Semampu orang melakukan. Kalau orang mampu melakukannya 100 rakaat, ya lakukan 100 rakaat. Kan gitu. Nggak apa-apa. Penduduk Madinah kuno dulu melakukan sholat tarawih itu 45 rakaat. Mekah dan Madinah di zaman modern pernah melakukan sholat tarawih 23 rakaat. Setelah masa pandemi sampai sekarang sholatnya 11 rakaat. Jadi yang lebih dari 11 rakaat bukan berarti bid'ah. Tapi itu perbedaan penafsiran terhadap sebuah dalil. Nah, Rasulullah 11 rakaat itu kalau dikatakan kalau kita cari filosofinya, kenapa Rasulullah sholatnya hanya 11 rakaat? Kenapa Bu kira-kira Rasulullah hanya 11 rakaat? Kok tidak 23 rakaat? Kok tidak mencontohkan yang 23 rakaat atau 45 rakaat? Kenapa kira-kira? Biar ringan. Bu,
Kalau Rasulullah 11 rakaat karena waktunya tidak cukup. Saking panjangnya sholat Rasulullah. Kan Ibnu Mas'ud itu pernah bermakmum di belakang Rasulullah pada saat sholat malam. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Jadi kira Ibnu Mas'ud, oh Rasulullah biasanya membaca hanya 100 ayat. Karena di dalam hadis lain dinyatakan Rasulullah itu kalau mengajar para sahabat itu tidak akan lebih dari 100 ayat Al-Quran. Jadi akan mencukupkan dengan 100 ayat itu. Nah Ibnu Mas'ud dalam pikirannya ini 100 ayat palingan. Setelah lewat 100 ayat ternyata Rasulullah lanjut terus. Oh mungkin sampai akhir Al-Baqarah. Ternyata setelah Al-Baqarah masih lanjut Ali Imran gitu loh. Kalau kita kayaknya langsung tinggalin tuh imam tuh. Ya. Jadi Rasulullah panjang sampai dengan betisnya bengkak. Aisyah itu pernah bertanya, kok ya Rasulullah, engkau itu manusia yang telah dijamin masuk surga. Ngapain harus berat-berat sholat sampai dengan betisnya bengkak? Apa jawaban Rasulullah kepada Aisyah? Aisyah, apakah tidak boleh kalau aku menjadi orang yang bersyukur? Karena dijamin masuk surga, maka aku sholatnya diperlama sampai bengkak. Kira-kira begitu. Kan bersyukur namanya. Rasulullah langsung Aisyah langsung diem. Lama sampai bengkak betisnya. Kalau kita bengkak tidak ibu-ibu sekalian? Bengkak matanya. Nahan ngantuk. Ya. Nah iya. Dulu sholat Rasulullah, sholat tarawih Rasulullah itu di pertengahan malam. Jam 1. Ya. Sholatnya itu. Nggak ada sholat habis isya, sholat tarawih. Kan gitu. Nah terus Rasulullah sholat, ada sahabat yang bermakmum. Besoknya Rasulullah sholat lagi. Kok sahabat yang bermakmum makin banyak. Karena yang sahabat yang bermakmum kepada Rasulullah cerita-cerita, mambengi aku sholat ke Rasulullah loh, aku makmum loh. Ya sholat opo? Ya sholat bengi. Nah kok dilarang apa ora tuh? Aku kok bengi melu. Nah kan gitu ya. Akhirnya sahabat yang dengar tuh ikut. Malam ketiga makin banyak yang ikut. Akhirnya malam keempat Rasulullah tidak keluar lagi dari kamarnya. Yang lain pada nunggu. Kira Rasulullah nanti tuh. Sahabat itu di pagi harinya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam kami nunggu panjenengan. Nah, kok panjenengan nggak keluar-keluar? Apakah panjenengan ada halangan? Rasulullah mengatakan tidak. Saya tidak tertidur. Saya tidak sakit, pokoknya tidak ada halangan. Nah kalau aku tidak keluar, aku khawatir nanti kalian menganggap bahwa itu menjadi sholat wajib. Nah, kan begitu. Jadi Rasulullah itu sholat berjamaah hanya 3 malam aja. Selebihnya Rasulullah sholat sendiri. Nah kenapa kok dulu di tengah malam di masa Rasulullah, sekarang habis isya langsung? Oh ceritanya begini ibu-ibu sekalian. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, itu banyak orang Islam yang enggan melakukan kewajiban agamanya. Karena merasa keterikatannya ada pada Rasulullah. Ya, mereka ada yang enggan membayar zakat. Zakat yang wajib aja mereka tinggalkan, apalagi sholat tarawih yang mereka memahami itu sebagai sunnah. Bahkan sebagiannya ada yang murtad. Ya, itu oleh Abu Bakar kan diperangi tuh yang murtad itu. Perangnya terkenal, namanya perang apa? Perang apa, Bu? Perang? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Perang
Hah? Hah? Perang Tabuk. Iya, salah. Namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang besar. Banyak para hufad, para penghafal Quran yang meninggal dunia, yang syahid. Diperangi. Nah, Abu Bakar hanya 3 tahun memerintah, singkat sekali. Ya. Dan selama 3 tahun itu aktivitas yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam memimpin, ya dalam kapasitasnya sebagai khalifah, ya hanya mengkondisikan lagi umat Islam pasca meninggalnya Rasulullah. Dan membayar zakat, ya, murtad, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab karena ketika itu sudah mulai kondusif kembali, maka supaya ringan sholat tarawih itu, padahal penting karena di bulan Ramadan, harapannya tidak ada satu orang pun yang punya alasan tidak bisa melakukan sholat tarawih. Maka oleh Umar bin Khattab dimajukan jamnya. Jadi setelah Isya. Apakah Umar bin Khattab bid'ah? Tidak, karena ada ruang hadis yang menyatakan bahwa sholat tahajud itu dilakukan setelah sholat Isya, setelah waktu Isya, sampai dengan sebelum subuh atau sampai waktu subuh. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau engkau bangun tidur lakukan sholat, dan kalau engkau hanya mendapatkan 1 rakaat, maka rakaatmu itu disebut sebagai witir. Sholatlah 2 rakaat, dan kalau engkau hanya mendapatkan 1 rakaat, maka sholatmu dinilai sebagai witir. Jadi sampai subuh. Nah, ruang itu yang diambil. Jadi bukan bid'ah, ini ada ruang yang diambil. Seperti tadi, kenapa kok ada yang 11, ada yang 23? Nah, yang 23 itu mengambil ruang dari dalil yang lain. Maka tidak perlu diperdebatkan, apalagi saling mengatakan bid'ah. Gitu. Nauzubillah ya, masa setingkat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat dekat Rasulullah, menjadi ahli bid'ah. Itu kan tidak mungkin. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya bahwa bid'ah itu ada pada wilayah ibadah mahdhah, ibadah khusus, sedangkan pada wilayah ibadah ammah itu tidak ada bid'ah. Jadi saya tidak menyampaikan secara fikih ya bid'ah secara rinci banget, itu tidak, karena tidak memungkinkan waktunya. Karena kajian kita hadis. Kalau hadis itu hanya menangkap nilai-nilai yang ada di dalam hadis itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita kaji ini bukan saja menerangkan tentang bid'ah, tetapi pun hikmahnya bagi kita menunjukkan bahwa syariat Islam itu syariat yang sempurna. Karena syariat Islam itu syariat yang sempurna, kita tidak perlu melakukan ya penambahan-penambahan yang justru akan mengurangi kesempurnaan atau bahkan merusak kesempurnaan syariat Islam. Jadi itu menunjukkan sempurnanya syariat Islam. Tugas kita hanya mengkaji bagaimana yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Nah, begitu sempurnanya syariat Islam ini, sampai-sampai Rasulullah melarang kepada kita untuk melakukan sesuatu yang
baru pada ibadah-ibadah yang telah Rasulullah ajarkan. Itu menunjukkan sempurnanya. Hikmahnya bagi kita, ibu-ibu sekalian, ketika kita belum memiliki banyak ilmu tentang syariat kita, maka jangan pernah kita jangan pernah mudah menilai orang lain ya tidak sesuai dengan syariat. Ya. Sedikit-sedikit bid'ah, bid'ah karena bid'ah itu bahaya. Kan sering tuh ada khotib yang mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang sesat itu di dalam neraka. Nah, itu konteksnya bid'ahnya bid'ah apa? Kan gitu ya. Nah, kalau bid'ah di dalam ibadah khusus, ya it's okay, ya. Tapi kalau seluruh yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan dan itu bersifat duniawi, ya itu kurang tepat. Masa kita menjadi penduduk neraka? Nah itu ya. Hanya gara-gara baju kita tidak sesuai dengan baju Rasulullah, pecinya tidak sesuai dengan peci Rasulullah. Ya, alat transportasinya tidak sesuai dengan alat transportasi Rasulullah. Bekerjanya tidak sesuai dengan pekerjaan Rasulullah. Itu malah mempersempit agama itu sendiri dan menyulitkan diri kita sendiri. Ya. Ini dahsyat hadis ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dihafalkan. Kan pendek. Man ahdasa fi amrina, ya, ada yang hafal Bu? Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hafal ya? Coba bareng-bareng. Man ahdasa. Man ahdasa. Man ahdasa. Fi amrina hadza. Fi amrina hadza. Man ahdasa. Fi amrina hadza. Man ahdasa fi amrina hadza. Ma laisa minhu. Ma laisa minhu. Ma laisa minhu. Fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Jadi hanya 4 jari Bu. Ya kalau saya tadi mulainya dari jari kelingking, berarti yang keempat ini apa nih kata-katanya? Fahuwa raddun. Kalau tengah? Ma laisa minhu. Jari yang kini manis fi amrina. Yang ini man ahdasa. Yo, 1, 2, 3. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu. Gampang kan hafal kan? Jari tengah apa Bu? Jari tengah? Ma laisa minhu. Jari kelingking? Jari telunjuk? Fahuwa raddun. Nah, ini berlatih menghafal ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun.
Nah, bagi kita sekarang ya, kita pelajari bagaimana tata cara ibadah mahdoh. Yang terdekat sholat, puasa, haji. Jadi haji itu jangan ikut-ikutan. Ya, tapi harus didasarkan kepada ilmu. Ya, pelajari. Oh ya, kita mau haji misalkan. Ya, tapi nggak usah mikir mau haji atau tidak, karena haji itu panggilan ya Bu ya. Jadi kalau sudah dipanggil tanpa apa-apa pun bisa berangkat begitu. Ya, ya itu kita pelajari. Nah, kira-kira itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari hadis yang kita pelajari. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan kalau kurang paham bisa nanti di forum tanya jawab atau bisa WA ke saya, boleh, silahkan ya. Saya kembalikan waktunya ke MC. Aku qouli hadza, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang sangat yang kita butuhkan di saat ini, karena dalam keseharian kita banyak sekali yang menentukan ini itu ternyata terus ada yang bilang wah ini. Nah, itu sebenarnya kita belum tahu ilmunya ini, mudah-mudahan ke depan kita semua juga lebih paham mana yang boleh dan tidak. Monggo para bunda, siapa yang mau bertanya silakan, kami beri waktu. Monggo beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ustadz juga dari memeriksa masalah kalau orang meninggal itu kan di desa saya ada 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Jadi itu sampai tepat waktu dihitung pas hari dan satu. Nah, itu ada sebagian besar yang menyatakan itu memang ada, tapi ada sebagian yang menyatakan itu ada dalilnya. Tapi saya tidak mengatakan bagaimana, cuma saya dengar penjelasannya gimana, penjelasannya dari yang lebih kuat itu. Ya. Tandanya juga Ustaz. Ya, ya. Yang penting tandanya itu ada bilang seperti itu Ustaz. Ya. Permawan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, monggo bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan itu sholat tarawih itu kan udah diakhiri dengan witir ya Pak. Terus sebagian juga ada yang tengah malam itu masih sholat tahajud, itu diakhiri dengan witir lagi enggak? Itu banyak sekali yang apa ya, yang sebagian katanya sudah nggak perlu melakukan lagi, sebagian lagi ada yang bilang masih harus melakukan witir, padahal witir itu kan ganjil ya. Kalau tengah malamnya witir lagi berarti kan genap gitu kan. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan untuk kehidupan sehari-hari, kemarin gitu kita sering berkumpul di saat tahun baru gitu ya. Nah, di saat tahun baru itu semua keluarga saya itu yang jauh-jauh mesti datang ke rumah saya. Nah, dengan kebetulan tempat saya itu di pinggir sawah, jadi bisa lihat kembang api dari gunung itu juga saya bisa lihat, dari arah lainnya juga bisa lihat. Nah, salah satu keluarga saya itu tidak mau kumpul sama sekali karena di situ tidak ada anjuran Rasulullah, katanya itu apa itu namanya, termasuk menirukan seperti itu.
gimana saya menyikapinya karena saya sebagai tuan rumah seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tadi ya? Banyak sekali nih Ustaz ternyata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, tadi kan disampaikan zikir itu ibadah umum ya. Nah, untuk jadi jika ditambahi beberapa kata bukan termasuk bid'ah. Kalau untuk zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, kayak misalnya sering kita baca atau kita dengar, kalau mau apa baca ini berapa kali gitu. Itu kan kadang sering saya baca di tautan WA atau di poster-poster yang sering di-share di WA. Nah, itu seperti gimana? Ya. Cukup dulu ya biar saya tidak lupa. Nanti disambung lagi pertanyaannya. Ya. Nanti kalau semua pertanyaan dulu malah lupa. Ingat yang belakang, yang pertama lupa. Baik, yang pertama pertanyaannya bagaimana peringatan-peringatan kematian itu. Pertama, prinsip pertama kita pegangi bahwa peringatan kematian itu bukan berasal dari syariat Islam. Itu berangkat dari budaya. Nah, pertanyaannya apakah budaya itu boleh atau tidak? Ya, budaya itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Terus kalau kita mendoakan orang yang meninggal dunia itu boleh atau tidak? Mendoakan orang yang meninggal dunia boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Membaca tahlil boleh tidak? Boleh. Membaca Yasin boleh tidak? Boleh. Nah, yang kelirunya adalah ketika menempatkan itu pada waktu tertentu. Hari ketiga, hari ketujuh, itu bukan wilayah fikih tapi sudah masuk wilayah akidah. Ya, kalau kita mempercayai sesuatu pada hari-hari itu sama dengan kita tidak mempercayai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya pernah begini Bu, saya pernah dimintai oleh seorang ibu melalui telepon di Piungan, minta kepada saya untuk mengisi tahlilan itu ya di hari ke-7. Nah, terus itu hari Selasa ketika itu, Selasa malam saya diminta. Terus saya bilang, Ibu mohon maaf sekali, saya sudah menyanggupi permintaan di tempat yang lain. Kalau Ibu kerso, dimundurkan Ibu ke hari Rabu malam. Tadinya dia nggak mengatakan kalau itu hari ke-7-nya, tidak. Tapi saya minta kalau bisa dimundurkan aja hari Rabu, insya Allah saya kosong. Nah, barulah ibu itu mengatakan, oh bukan sakit Pak Ustadz. Nah ini kan hari ke-7 suami saya nggak ada. Loh, terus saya tanya, loh kenapa kok nggak bisa Bu? Enggak Pak Ustadz, saya takut. Takut sama siapa ya? Takut kualat Pak Ustadz gitu. Kualat sama siapa? Enggak, boten ngertos Pak Ustadz, biasanya kan masyarakat begitu. Wah, begitu jawabannya itu. Nah ini kan sudah masuk wilayah akidah. Ada sesuatu yang dia takuti yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan tidak bolehnya itu menetapkan waktu pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke setahun sampai ke 1000. Ketika kita cari-cari akar budaya itu dari mana, ternyata itu ada dalam budaya Hindu. Karena di Indonesia dulu sebelum Islam hadir, keyakinan masyarakatnya animisme dan dinamisme. Animisme itu kan Hindu. Di masyarakat Hindu difahami bahwa setiap yang meninggal dunia itu harus reinkarnasi. Nah, karena harus reinkarnasi, maka ketika meninggal hari ketiga, ketiganya itu harus dibuat ritual.
ritual supaya yang meninggal dunia itu tidak lari kemana-mana, kira-kira begitu. Ya tetap berada di tempat yang telah ditetapkan, mungkin kuburan kan gitu ya. Jadi jangan sampai datang lagi ke rumah ngetuk-ngetuk pintu gitu ya kan gitu ya. Itu hari ketiga. Hari ketujuh berarti di wilayah kampungnya gitu ya. Kalau di wilayah kampungnya dia tidak sampai ke nirwana. Kalau tidak sampai ke nirwana nanti tidak reinkarnasi kan gitu. Nah, terus hari ke-40. Terus hari ke-100, hari ke-1000. Makanya kenapa di Jawa hari ke-1000 itu ada ngijing istilahnya. Ngijing itu ditutup kuburannya biar kalau sudah sampai ke nirwana tidak balik lagi. Nah, itu sudah reinkarnasi. Nah, dulu karena budaya itu berurat berakar dalam kehidupan masyarakat, Islam hadir. Tidak mungkin ulama-ulama awal Islam di Indonesia dulu untuk memberantas itu. Ya, karena kalau diberantas Islam akan ditolak, kan begitu. Makanya diikuti budaya itu dengan diislamisasi yang tadinya menggunakan jampi-jampi ala Hindu, ya digunakanlah surat Yasin, digunakanlah tahlil la ilaha illallah. Cuman ulama dulu itu kan terbatas usianya. Nah, ketika terbatas usianya selesai, itu oleh generasi berikutnya tidak dipahami itu sebagai tahapan dakwah, tapi dianggap itulah sesuatu yang harus dilakukan gitu ya oleh generasi berikutnya. Nah, kekeliruannya di situ, ada missing link ya antara pengajaran ulama dulu dengan generasi berikutnya. Apakah ulama dulu tuh wali songo? Saya tidak tahu ya. Ya, kenapa saya tidak mengatakan wali songo? Karena kalau wali songo itu orang Islam yang baik, itu Sunan Kalijogo nggak akan bertapa gitu loh maksud saya. Nah, karena Sunan Kalijogo itu kan digambarkan bertapa gitu ya, sampai dengan penuh dengan lumut. Nah, apakah itu cerita rakyat atau kenyataannya Sunan Kalijogo kayak begitu? Jadi kalau bicara wali songo itu kadang-kadang penuh dengan mistik begitu, ya. Kayaknya tidak mungkin deh, itu hanya cerita yang dibuat oleh rakyat generasi berikutnya. Mereka sesungguhnya adalah para ulama yang lurus begitu. Hanya mengembangkan dakwahnya memang berupaya mengikuti irama hidup masyarakat. Jadi ada proses islamisasi. Itu begitu Bu ya. Nah, jadi kalau saya diminta mengisi, itu yang saya sampaikan itunya, historisnya, supaya yang datang itu tidak meyakini bahwa ini berasal dari Islam. Yang sekarang keliru di masyarakat itu seakan-akan bagian dari ajaran Islam, padahal itu bukan bagian dari ajaran Islam. Itu budaya. Nah, itu yang harus dipahamkan ke masyarakat. Saya ngisi di berbagai tempat, saya tidak menolak isian itu. Ya, saya hadiri, tapi yang saya sampaikan pesan-pesannya itu. Ketika mereka tahu bahwa ini budaya, jadi mereka tidak menyandarkan ini berasal dari Islam. Kalau mereka menyandarkan ini dari Islam, tidak ada dalilnya. Rasulullah tidak pernah melakukan, kan gitu, tidak ada dalilnya. Jadi kalau tadi dikatakan dalilnya ada, dalil yang mana? Adanya adalah keutamaan, dalil tentang keutamaan membaca tahlil, itu ada. Dalil keutamaan membaca surat Yasin, itu ada. Ya, tapi dalil yang mengatakan tahlilan pada hari ketiga, ke-7, ke-40 dan seterusnya itu tidak ada, dan Rasulullah tidak pernah melakukan. Begitu Bu ya, bisa dipahami ya. Ya, kalau ibu tokoh masyarakat nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Kalau mau datangkan pengajian orang ke rumah, it's okay, karena begini ibu-ibu sekalian, ketimbang sohibul musibah itu berat, harus mendatangi satu persatu tetangga, handai tolan, memintakan maaf, memintakan doa. Yang penting diundang ke rumah, kan begitu. Diundang ke rumah, minta kepada
mereka untuk senantiasa mendoakan, memaafkan segala salah almarhum, ya, segala hal yang buruk tolong jangan diungkap, ya, jangan bincang-bincangkan. Maka di Jawa ada filosofi mendem jero mikul dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero. Nah, kan begitu. Jadi yang dimaksud dengan mikul dhuwur mendem jero itu sesuatu yang baik silakan dikeluarkan, disebut-sebut boleh. Tapi sesuatu yang jelek itu harus dipendem bener. Nah, gitu. Begitu ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi dari ibu mana? Sana. Sana. Yang witir tengah malam. Iya. Yang Melaksanakan witir. witir ya. tengah malam. Jadi begini Bu. Ada yang memahami witir itu sebagai penutup sholat. Ada yang memahami witir itu sebagai penutup sholat. Dari mana dalilnya? Ya tadi yang saya sampaikan. Saat kamu bangun dari tidur, hendaklah lakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Seandainya pada saat kamu sholat, ya, kamu hanya mendapatkan 1 rakaat, maka lanjutkanlah, itu akan dinilai sebagai witir. Rasulullah tidak menyebut itu sebagai tahajud, tapi sebagai witir. Itulah yang kemudian dipahami bahwa witir itu penutup sholat, gitu. Karena witir itu dipahami sebagai penutup sholat, maka tidak boleh ada sholat setelah witir. Itu paham pertama. Paham yang kedua, sholat witir itu bukan penutup sholat, tapi sholat witir itu sholat ganjil yang dilakukan 1 kali dalam sehari semalam. Nah, kalau witir itu dipahami sholat ganjil yang dilakukan sekali dalam sehari semalam, maka witir itu tidak dijadikan sebagai penutup sholat. Kalau sudah melakukan witir, kita boleh melakukan sholat lagi, tapi jangan melakukan witir karena hanya 1 kali sehari semalam. Saya lebih sepakat ini, ibu-ibu sekalian. Saya lebih sepakat pendapat yang ini, ya. Jadi witir itu bukan penutup, tetapi sholat ganjil yang dilakukan sehari semalam. Maka kalau ibu misalkan di luar Ramadan mau sholat tahajud tapi khawatir tidak bisa bangun, maka lakukan setelah isya sholat. Bisa sholat tahajud dulu, bisa juga saya witir aja, minimal saya sholat witir. Malamnya bangun, daripada ngelamun nonton TV main handphone itu, ya lebih baik sholat. Jangan terhalangi, saya kan tadi sudah witir, ya habis isya, berarti saya nggak bisa sholat lagi. Nah, tidak begitu. Kalau saya memahaminya itu sebagai sholat ganjil yang dilakukan sekali dalam sehari semalam. Begitu ya Bu ya, bisa dipahami ya tentang sholat witir ya. Jadi perbedaannya itu, kok terjadi perbedaan pendapat, namanya fikih. Fikih itu memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Ya, berbeda dalam memahami dalilnya itu bisa. Ya. Dalilnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, tadi sebagai tuan rumah, iya, itu melihat kembang api tadi ya Bu ya. Iya. Kalau berkumpul-kumpul ada salah satu saudara yang Iya. tidak mau ikut kumpul, itu bagaimana? Ya, memang ada hadis Rasulullah, man tasyabbaha qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari mereka.
Nah, kita lihat yang dilakukannya itu perbuatan yang menggambarkan itu perbuatan kaum agama lain atau budaya saja yang di masyarakat kita biasa melakukannya. Nah, itu harus dilihat. Ya. Kalau itu, itu kebiasaan yang dilakukan oleh umat lain, maka kita tidak perlu melakukan. Misalkan kita ikut-ikut main kembang api, lek-lekan sampai malam jam 12, ngapain lek-lekan, Bu? Ya kalau ibu misalkan saya bakar jagung sampai dengan jam 12 malam itu urusan lain gitu ya. Tapi saya ingin jam 12 malam langsung saya menyalakan kembang api dan itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, maka kita menjadi bagian dari mereka. Ya. Tapi kalau hanya nonton kembang api, boleh tidak? Boleh. Kalau hanya nonton kembang api itu bukan bagian dari mereka. Selama ada, ya namanya kan ketika ada sesuatu otomatis sebagai manusia kan inginnya melihat. Masa ketika ada kembang api, langsung. Begitu. Jadi begitu, tinggal perilakunya saja begitu ya. Misalkan pada tahun baru harus memakai topi kerucut kayak trompet. Nah, itu berarti perilaku agama lain. Kita jangan melakukannya. Ya. Atau pada saat apa lagi, misalkan Valentine Day, gitu ya. Ya. Nah, itu jangan begitu. Ulang tahun, pakai meniup lilin dan sebagainya, itu perilaku agama lain. Ya jangan lakukan itu. Boleh nggak kita melakukan ulang tahun? Kalau nggak boleh, kenapa ngadakan muludan? Mulud itu artinya apa mulud itu? Muludan itu kan memperingati ulang tahunnya Rasulullah gitu loh. Ya. Nah sekarang begini, bukan tidak boleh, tapi isi yang harus dilakukannya jangan menyerupai kaum non muslim. Misalkan berdoa bareng, ada tausiahnya, mengingatkan tentang harus bersyukur karena dipanjangkan usianya, tapi juga harus semakin menunduk karena berarti jatah hidupnya di dunia semakin sedikit. Akan itu pengajiannya, tausiahnya begitu. Ya, begitu ya Bu ya, bisa dipahami ya Bu ya. Kalau ada keluarga ibu yang sama sekali tidak mau, berarti pemahamannya memang lain. Karena ada yang pemahamannya sangat ekstrim, ya, sangat keras, melihat kembang api aja nggak boleh, jadi tutup pintu, ya, gitu ya. Tapi nggak lihat kembang api, kok lihat TV, gitu ya, itu kan masalah. Ada kan nggak boleh lihat kembang api, tapi TV dilihat, kembang apinya dari TV ya, gitu. Gimana kan gitu ya. Kadang-kadang orang tidak konsisten ketika dia memegangi sebuah paham. Ya, nah contoh yang lain Bu. Musik itu bid'ah. Nah, misalkan gitu ya. Musik itu bid'ah. Saya tanya. Itu berdebat ketika itu. Saya tanya, kira-kira yang diharamkan itu syairnya, nadanya, iramanya, suaranya, atau alat musiknya? Kan Rasulullah dulu pakai tabuh-tabuhan, berarti bukan bunyinya, bukan iramanya, bukan nadanya. Rasulullah juga ketika yang tabuh-tabuhan ada nadanya, kan gitu ya. Tapi alatnya harus diukur, berarti yang haram alat musik, kan gitu ya, alat musik. Ya, sekarang begini, kalau kita bunyikan rebana, tapi pakai organ, boleh nggak? Kan bunyinya nggak haram. Padahal organ ada yang Bismillah tawasalna, tapi bukan cintok ya, nggak pakai itu, tapi pakai organ gitu. Sama bunyinya. Kalau itu diharamkan, kenapa haram bunyinya? Kok yang kita ambil bunyinya, tapi sumbernya dari organ yang diketuk juga kan gitu. Nah terus seruling itu haram. Ya, karena ditiup kayak memanggil setan, kan gitu ya.
Nah, sekarang kalau bunyi seruling pakai organ, gimana kira-kira? Bisa juga? Ya, itu perdebatan Bu dalam masalah fikih, ya begitu. Ini nggak masuk pertanyaan ya. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Ya, itu doa yang dikhususkan, misalnya dalam jumlah tertentu ya Bu. Ya. Doa-doa misalnya 40 kali, terus dibaca 40 hari, gitu misalnya. Atau bagaimana Bun? Ya. Seperti itu, 100 kali misalnya. Nah, Yang tidak dicontohkan. ya, kalau dicontohkan oleh Rasulullah tidak apa-apa. Kalau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi harus dinilai hadisnya itu seperti apa, betul apa tidak. Kalau hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu membaca Subhana Rabbiyal A'la saat sujud 3 kali, itu jelas hadisnya sahih. Tapi misalkan ada orang sholat tasbih, karena ketika mau ruku harus membaca tasbih berapa kali? 40 kali, 15 kali, 15 kali mau tasbih, mau ruku 15 kali. Nanti bangun dari ruku berapa kali lagi? Terus aja begitu. Nah, itu hadisnya harus diteliti. Apakah Rasulullah melakukan? Karena itu bertentangan dengan akal. Berarti sholatnya sholat ngitung tasbih. Padahal tuntutan sholat itu khusyuk. Nah, itu khusyuk ngitungin. Ya. Nah, doa, kalau doa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah kita tambahi, boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, saya mau sekian kali dah begitu. Tapi tidak dalam ibadah makhluk. Jadi tidak dalam keadaan sholat kita begitu. Hanya dalam keadaan zikir biasa. Nah, zikir biasa. Rasulullah itu dalam hadis dinyatakan beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang 100 kali. Saya mau 1000 kali, boleh nggak? Boleh, gitu loh. Nah, boleh itu. Itulah yang dikatakan tadi bid'ah hasanah tadi itu. Bid'ah hasanah. Tapi kalau dalam ibadah mahdhah itu kita tidak boleh. Ya, kalau zikir itu boleh Bu, karena itu bukan ibadah mahdhah. Mau ditambahi saat apa misalkan contohnya? Saat apa? Ada yang bisa memberikan contoh yang Rasulullah tidak mengajarkan tapi kita menambahi, misalkan ada nggak yang bisa memberikan contoh? Karena kalau zikir itu kapan saja kita boleh berzikir. Dalam keadaan apa saja kita boleh berzikir, kecuali di tempat-tempat yang kita tidak boleh menyebutkan lafzul jalalah. Di WC misalkan kita tidak boleh subhanallah. Nggak boleh. Nah, itu tempat yang tidak boleh kita mengucapkan lafzul jalalah. Begitu ya? Nah, baik, begitu saya kira. Masih ada satu lagi, boleh nggak Ustaz? Boleh. Oh, boleh. Takut penasaran sampai pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz yang kami tanyakan, di kampung kami itu kalau taraweh dulu itu tidak ada seperti misalnya hari ke-17 itu ada di rakaat terakhir di witir ya, itu ada doa qunut gitu. Terus dulu itu cuma kadang pakai, kadang enggak. Kok sekarang itu dari tahun kemarin saya amati itu setiap setiap terakhir itu rakaat terakhir itu mesti pakai itu di hari ke-17 sampai selesai. Nah itu ada Rasulullah itu mengerjakan kayak itu. Terus kami maaf ya Pak. Terus. Silakan. Saya cuma berubah posisi duduk. Ini menambah yang tadi ya, Ibu tadi. Misalnya kan tahlilan untuk hari ke-7 ke berapa gitu kan nggak boleh ya. Misalnya hari diambil hari ke-4, apa hari bukan hari ke-40, hari ke-50 gitu boleh nggak itu? Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ustaz. Ini
kunut di Ramadan ke-17 dan setelahnya. Yang ada hadisnya itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu banyak melakukan kunut di setiap sholat tarawih. Saya nggak tahu kalau dasarnya 17 Ramadan itu dari mana gitu ya. Karena setahu saya hadisnya itu di 10 terakhir bulan Ramadan saat Rasulullah iktikaf, Rasulullah banyak melakukan witir. Bahkan tiap hari Rasulullah kunut ya. Rasulullah setiap hari melakukan kunut ya. Itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi boleh nggak kita kunut di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Boleh, dasarnya karena Rasulullah pun melakukan. Begitu ya. Nah nanti coba ibu cari kalau 17 Ramadan itu dari mana asalnya. Ya jangan-jangan sumbernya karena 17 Ramadan itu diyakini sebagai hari pertama turunnya Al-Quran, turunnya wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Padahal tentang turunnya wahyu tanggal 17 Ramadan itu pun menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Begitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita menyelenggarakan peringatan kematiannya tanggal hari kelima, hari ke-50, misalkan hari ke-80 yang tidak mengikuti ketentuan budaya Hindu. Ya kembali kepada niatnya, ibu menyelenggarakannya untuk apa? Kalau menyelenggarakannya tadi untuk menghimpun masyarakat, memohon maaf kesalahan almarhum daripada tadi ibu datang ke masing-masing rumah yang membutuhkan waktu, tenaga gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau niatnya ibu dalam memperingati kematian juga, walaupun hari ke-40, ke-50, ke-70 memperingati kematian, yaitu tidak ada dalam syariat Islam memperingati kematian. Kalau mau yasinan ya niatkan saja, saya mau yasinan, tahlilan sambil mendoakan almarhum. Tidak diniatkan ini sebagai hari ke-40 tapi supaya tidak bid'ah jadi hari ke-50 aja dah. Itu namanya merekayasa namanya. Ya, padahal niatnya ya nah itu keliru ya Bu ya. Ya nanti hari boleh silakan. Nah niatnya tadi saya mau ya ingin doa, ingin berdoa, mengajak berdoa bareng. Semakin banyak didoakan oleh orang, maka peluangnya akan semakin baik kan, semakin diterima oleh Allah. Nah begitu Bu ya. Nanti kalau nggak ada yang doa undang saya Bu. Baik begitu ya. Ya, sudah cukup nih Bun. Alhamdulillah. Sebenarnya mungkin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para bunda terkait di masyarakat ya Ustadz, karena banyak sekali budaya di masyarakat kita yang kadang itu ini betul nggak ya, ini salah nggak ya gitu. Insya Allah mudah-mudahan jika ketemu Ustadz kembali dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kita bisa bertanya kembali Ibu. Cukupkan dulu ya. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Rosyadi. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bisa memberikan hikmah kepada kita semua ya, bunda-bunda semuanya. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas ilmunya kami ucapkan, dan mudah-mudahan Ustadz selalu diberi kesehatan ya Ustadz, ya bisa selalu mampir ke Payaman gitu ya Bunda. Alhamdulillah, mari kita tutup kajian pada siang hari ini, pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis ya Bunda, karena sudah siang. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil